Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget bahas tentang eksim. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen banget nyeritain pengalaman aku waktu menyembuhkan penyakit eksim. Nah, jadi di sini ya, buat kalian yang baru nonton video aku, jadi di channel aku itu aku ngebahas tentang kesehatan, tapi kesehatan pengalaman aku atau orang di sekitar aku. Nah, jadi di sini aku itu punya pengalaman punya penyakit gatel atau eksim. Nah, jadi di sini cara penyembuhannya itu kayak gimana? Nah, sebelum aku ngejelasin panjang banget, di sini aku mau ngejelasin ya. Jadi kebanyakan orang punya eksim biasanya dia punya penyakit asma. Nah, jadi buat kalian yang lagi ngeklik video ini, coba kalian apa sih namanya, dipikir-pikir, kalian punya nggak penyakit asma atau saluran pernafasan kalian itu bermasalah. Nah, untuk kalian yang ngerasa kalian punya asma, terus kalian sekarang punya penyakit gatal atau eksim itu, nah itu biasanya saling berkaitan. Nah, cuma di sini nggak semua orang punya penyakit asma terus dia punya penyakit eksim ya. Tapi ini sekitar 60%-an, pokoknya orang yang menderita asma biasanya dia punya penyakit gatal atau eksim. Nah, kayak gitu. Terus kalian bertanya-tanya, eksim itu bisa nular atau enggak? Nah, setahu aku, eksim itu tidak dapat menular. Nah, cuman buat kalian yang ngerasa kalian punya eksim, kalian pasti ngeri banget kan? Jadi kalian tuh ngerasa eksimnya itu kayak menularkan ke orang lain, padahal eksim itu tidak menularkan ke orang lain. Nah, cuman kalau misalkan kalian ngerasa saat ini kalian sedang ngalamin penyakit eksim, itu gimana caranya menyembuhkannya itu kayak gimana? Nah, jujur aja, aku waktu mau nyembuhin penyakit eksimku itu, aku itu butuh waktu sangat lama. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong penyakit gatal tahunan atau eksim tahunan, itu tuh bener-bener emang tahunan, karena untuk proses penyembuhannya itu bener-bener sangat gimana ya, sangat susah. Jadi kalau misalkan kalian melihat penyakit eksim orang lain, pasti kalian menilai kalau orang itu jorok, orang itu begini begitu, padahal belum tentu mereka itu jorok terus terkena penyakit eksim. Jadi intinya yang pengen aku sampaikan, penyakit eksim itu biasanya kalian itu punya keturunan, terus kalian itu punya alergi. Nah, kayak gitu ya, jadi alergi. Nah, buat kalian yang sedang terkena penyakit eksim ya, aku kasih tahu ya, aku tuh buat ngilanginnya tuh aku ke dokter kulit juga pernah. Terus berobat ke dokter biasa, bahkan obat yang waktu itu aku pakai merek tulisannya Funicort kalau nggak salah ya. Jadi itu teh salapnya itu cuma 5 gram, itu harganya itu sekitar 80-an. Dan bayangkan eksimnya aku tuh luas banget, lebar banget, dan kalau misalkan satu olesan itu tuh bener-bener kayak langsung habis gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mau ngomong waktu aku menyembuhkan penyakit eksim, aku tuh bener-bener habis jutaan untuk menyembuhkan penyakit eksim aku itu. Dan ternyata setelah aku ngejalanin penyakit eksim itu, kita itu bukan hanya sekedar minum obat, bukan hanya sekedar ngasih salep ke eksim kalian. Nah, jadi yang harus kalian cari tahu. Jadi menurut aku, mungkin kalau bahasa dokternya mungkin ada ya, cuman kalau menurut aku ini bahasa aku. Jadi kalau misalkan kalian mau menyembuhkan eksim, kalian itu cari tahu dulu alergi apa yang bikin kalian itu sensitif. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada yang misalkan kayak dicubit langsung bentol, efeknya jadi gatal. Ada alergi karena dia berkeringat, ada alergi karena dia berdebu, ada alergi karena dia makan. Nah, jujur kalau eksim yang aku alamin itu karena keringat. Nah, jadi eksim yang aku alamin waktu itu di kaki ya, maaf, belakang dengkul, apa ya namanya, pokoknya di belakang dengkul itu kan ada kayak sekat-sekatan gitu ya. Nah, itu tuh aku tuh ngalamin gatalnya itu bener-bener nyampe hitam. Terus mohon maaf, aku dulu sempet kerja pakai rok mini, cuman karena aku terserang
penyakit eksim itu, jadi ada bagusnya aku jadi memutuskan untuk berhijab. Mohon maaf, itu awal-awal aku kerja pakai hijab ya karena aku ngerasa aku tuh malu. Di belakang di kakiku tuh itu item-item, dan aku udah berusaha nyembuhin kayak gimana, udah makan obat yang paling mahal pun itu tuh susah banget. Nah jadi cara nyembuhinnya itu pas aku aku inget-inget, jadi butuh waktu ya. Pas aku udah tahu ini penyakit eksim, jadi pas aku udah tahu ternyata badan aku tuh alergi dengan keringat. Makanya setiap kali aku berkeringat aku itu mandi. Nah kayak gitu ya. Jadi mohon maaf buat kalian yang pernah kerja di PT kayak aku itu seorang buruh pabrik ya, itu pun berkeringat banget ya kan. Jadi untuk menghilangkan rasa gatal itu, aku itu mohon maaf, kalau orang lain istirahat buat makan, kalau aku istirahat untuk mandi, karena aku alergi keringat. Nah karena aku udah tahu nih penyebab eksim aku tuh keringat, jadi aku tuh mohon maaf banget, setiap kali aku berkeringat aku tuh langsung gatal. Dan aku bersyukur banget, Allah itu baik banget ya kan. Sekarang aku dijodohkan sama orang yang tinggalnya di puncak, di pegunungan. Dan ini tuh bener-bener aku jarang merasakan kepanasan, keringat. Jadi badan aku tuh bener-bener jarang keringat. Cuman kalau misalkan aku pulang kampung aku ada di Jawa Tengah, Purworejo. Jadi saat aku di sana aku sehari bisa mandi 4 kali 5 kali karena aku tidak betah. Selain tidak betah, itu tuh bisa pemicu menjadi gatal. Nah kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang ngerasa punya eksim, jadi yang harus kalian lakukan itu kalian teliti, kalian ingat-ingat, kalian ciriin apa nih yang bikin aku alergi. Nah seperti itu. Nah terus buat kalian yang bertanya-tanya eksim itu kayak gimana, jadi eksim itu kalau misalkan masih kayak baru, itu tuh kayak buntus kecil, itu tuh gatalnya Masya Allah. Jadi kalau misalkan pas digaruk itu rasanya enak banget. Dan kalian tahu nggak, setiap kali aku pulang kerja aku tuh garuk-garuk bener-bener kayak marah, kesel, udah nggak ngerti harus diobatin kayak gimana. Dan aku tuh ngegaruknya tuh kayak pakai emosi sambil nangis, saking itu gatalnya dan aku nggak ngerti harus gimana nih. Terus nih satu lagi, selain aku alergi keringat, aku juga alergi dengan pakaian-pakaian ketat. Mohon maaf, aku itu kalau misalkan dulu aku kerja misal pakai celana jeans. Nah, kalian tahu kan celana jeans itu tuh kasar, terus gatel, ya kan? Jadi di pinggang-pinggang aku itu hitam-hitam semua dan itu tuh gatel. Dan mohon maaf buat kalian yang kerja di PT kayak aku ngalamin kerja di PT dari pagi nyampe malam dan aku tuh posisinya duduk. Jangan salah, mohon maaf, pantat aku itu eksim. Ini mohon maaf kalau misalkan nggak sopan ya. Jadi aku ngalamin eksim di pantat sama di kaki, tapi di dengkul, di sela-sela gitu loh. Jadi kalau misalkan berkeringat kan dia sering lembabnya di situ. Jadi eksimnya itu timbulnya tuh di bagian-bagian tertentu, bukan seluruh tubuh, bukan. Jadi bagian-bagian yang lembab. Nah seperti itu. Nah jadi buat kalian yang ngerasa kalian itu punya penyakit eksim, aku menyarankan aja kalian itu harus kenali apa nih yang bikin kalian alergi. Misal pakaian ketat, misal keringet, misal debu. Nah kalian ingat-ingat kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan eksimnya ada yang ngomong ih jorok, orangnya jorok atau orangnya jarang mandi, salah. Jadi eksim itu tuh kayak alergi aja. Makanya ada hubungannya antara asma dan si eksim ini. Dan mohon maaf buat kalian, aku tuh cerita berdasarkan pengalaman ya. Mohon maaf, aku tuh punya asma. Dan mohon maaf, aku dulu waktu tinggal di Cilengsi, asma aku tuh bener-bener sangat parah. Jadi sangat parah. Kalau setelah menikah terus aku tinggal di puncak, aku udah jarang banget ngalamin asma. Tapi kalau misalkan lagi kamu paling sesak biasa. Cuman kalau waktu di Cilengsi, di tempat aku kerja dulu, aku tuh asmanya tuh bener-bener kalau lagi drop. Aku kan dulu ngontrak ya, jadi kalau misalkan lagi drop, aku nyampe buka pintu, aku takut terjadi apa-apa nggak ada orang tahu. Karena kenapa? Setiap jalan 2 langkah itu rasanya kayak habis maraton, mohon maaf. Dan aku nggak bisa tidur terlentang, itu tidak bisa, jadi aku harus duduk tidurnya.
dan aku hidup sendiri waktu itu ya. Jadi buat kalian pejuang pejuang rupiah yang kalian ngerasa merantau, terus kalian punya penyakit asma, kalian punya penyakit eksim, kalian nggak usah takut, yang penting diobatin aja. Jadi kalau misalkan kalian punya penyakit asma, kalian harus tahu obat apa yang harus ada di rumah. Nah seperti itu. Nah kali ini kan aku lagi bahas tentang eksim ya. Jadi intinya kenali dulu aja penyebab alergi yang ada di tubuh kalian. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan kalian sudah tahu, kalian sambil diobatin, sambil melakukan misal alergi keringat, kalian sering aja mandi terus sambil diobatin. Nah seperti itu. Kalau misalkan kalian debu ya intinya rajin bersih-bersih badan aja. Kalau orang lain mandi sehari 2 kali, kalian bisa 2 kali atau 3 kali dalam proses penyembuhan. Nah seperti itu. Nah jadi di sini kalau misalkan kalian bertanya nih sama aku, obat apa nih yang cocok untuk eksim? Obat eksim itu banyak banget salepnya, banyak banget obat yang diminum. Misal nih kayak aku dulu berobat ke dokter, aku dikasih obat minum, obat salep, aku tuh dikasih. Nah seperti itu ya. Cuman pas diminum rasa gatalnya itu berkurang. Salep pas diolesnya juga berkurang, tetapi tidak menghilangkan. Bener-bener susah banget proses penyembuhannya. Jadi selain kalian makan obat, selain kalian penggunaan salep, kalian harus merubah cara hidup kalian lebih bersih lagi. Jadi bukan lebih bersih lagi ya, sorry. Jadi apa nih yang kalian bikin alergi itu apa? Kalian misal keringetan, ya udah kalian berarti harus rajin mandi. Debu, kalian juga harus rajin ganti baju. Nah seperti itu aja yang pengen aku sampaikan ya. Jadi kalian tahu nggak rasanya punya penyakit eksim itu bener-bener kesiksa banget. Jadi kayak bukan sakit tapi nyiksa. Gatalnya tuh bener-bener Masya Allah ya. Jadi setiap kali garuk-garuk aku tuh bisa nangis-nangis karena saking gregetannya dan itu kan lecet ya, berdarah-darah ya. Saking keselnya aku dulu nggak ngerti pemahamanku kayak gimana ya. Sampai kalian tahu nggak sih abotil ya. Dulu, kalau sekarang abotil kayaknya udah dilarang ya. Jadi waktu aku udah garuk-garuk keluar darah perih ya kan, itu kan aku tetesin tuh abotil, saking aku tuh kayak ngelawan musuh, ngerti gak sih? Jadi pas ditetesin, syukurin nih kamu, syukurin nih mati tapi nggak ada efek apapun, tetap besoknya gatel, malah justru kulitnya semakin parah. Jadi kayak ngoreng gitulah ya. Jadi nanti kalau misalkan udah kering itu tuh nanti kayak bersisik gitu. Pokoknya eksim itu nanti kulitnya itu kayak menebal gitu loh, kayak menebal terus menebal, kasar, hitam. Pokoknya kalian kalau ngerasa kayak gitu, pokoknya itu eksim ya. Jadi ya cara satu-satunya ya kalian harus cari tahu apa nih yang bikin alergi kalian. Nah seperti itu. Dan sekarang aku bersyukur banget, aku tinggal di puncak, tempatnya dingin, dan aku tuh sama suamiku kan tahu ya, zaman aku masih di Cilengsi, dia tuh tahu ya, sekarang badan kamu mulus ya, maksudnya mulus bukan mulus putih gitu ya. Jadi dia tuh tahu dulu aku eksim di kaki tuh hitam, sekarang udah nggak begitu ya. Jadi dia tuh kayak pas udah sembuh tuh dia nipisin, tetapi jangan lengah karena eksim bisa timbul lagi kalau kita tidak berusaha menjadi bukan bersih ya, menghindari hal yang bisa membuat kalian menjadi alergi. Nah seperti itu. Dan kalian tahu nggak, aku itu kalau misalkan dicubit terus bentol, hasil dari bentolannya itu aku bisa jadi gatal. Nah terus kalau misalkan mohon maaf ya, pakai celana, mohon maaf kalau misalkan kalian yang ngerasa punya penyakit eksim, kalian nggak usah gaya-gaya pakai celana ketat, itu bener-bener dilarang banget karena efeknya itu bikin gatal. Misal nih kayak celana dalam yang model ngepres itu ya, biarpun bahannya lembut sekalipun itu tuh kayak nggak berlaku buat orang yang punya penyakit eksim. Terus celana Levi's itu bener-bener malah bakalan nyiksa kalian. Pengalaman aku waktu ke dokter kulit ya kan, dan ini sebenarnya aku nggak mau diceritain ya, cuman biar kalian tahu aja. Jadi waktu itu aku konsultasi sama dokter kulit dan aku bilang posisinya penyakit gatal aku tuh ada di pantat, ada di belakang kaki, belakang dengkul itu loh, tekukannya dengkul itu loh ya, di belakangnya itu kan lembab ya. Jadi kalau misalkan kita pakai
kita sering duduk itu tuh berkeringat ya kan, jadi itu bener-bener rawan banget bisa gatal. Kalau kalian yang punya alergi sama keringat, itu bener-bener kalian itu harus hati-hati. Pokoknya rajin mandi aja, rajin dikasih bedak atau penyembuhannya itu harus bukan cuman obat dan salep-salep aja gitu, bukan. Nah, jadi aku ketemu dokter kulit, dan dokter kulit itu aku bilang penyakitnya gatal aku ada di pantat. Dan kalian tahu nggak, dokter kulit itu pengen melihat pantat aku. Bisa bayangin malunya kayak gimana. Dan untungnya itu dokternya itu perempuan ya. Kalau misalkan laki-laki aku nggak ngerti dia bakalan lihat atau enggak, aku juga nggak ngerti. Yang jelas nggak ada salahnya juga dia ngelihat, karena dia pengen tahu ini penyakit gatalnya itu sejenis apa. Nah kayak gitu ya. Jadi mohon maaf, aku benar-benar ngeliatin pantat aku di atas, bukan ya, aku inget banget kayak ada lampu-lampu gitu, terus aku disuruh di situ berdiri, terus pantat aku dilihat sama dia. Jadi pakai kayak yang lampu yang benar-benar jelas ini gatalnya itu jenis penyakit apa. Nah seperti itu. Nah pokoknya itu adalah pengalaman terburuk aku. Mudah-mudahan aku nggak mau kayak gitu lagi ya. Jadi aku ngeliatin pantat aku ke si dokter itu karena si dokter itu pengen tahu ini tuh sakit gatalnya itu jenisnya itu apa, obatnya itu apa, salapnya apa. Dan nggak ada salahnya sebenarnya, cuman itu malu banget. Dan kalian tahu nggak sih, waktu itu kan pastinya aku lagi perawan, kadang aku suka mikir, ya Allah ini gimana ini kalau nggak sembuh, ini gimana aku nanti kalau nggak dapet jodoh kayak gimana. Sempat kepikiran kayak gitu. Dan ini tuh bener-bener yang real aku alamin. Jadi asma dan eksim itu ada hubungannya. Jadi asma itu kan alergi ya, kalian tahu nggak, asma itu alergi. Jadi kalian harus cari tahu nih, kayak kalau kayak aku alergi kayak misal bubuk-bubuk cabai itu sekali makan aku bisa langsung nyesek. Terus kalau misalkan kayak minum minuman dingin, posisinya kita lagi capek atau kegerahan, pas kita minum dinginnya terlalu banyak itu bisa langsung nyesek juga. Jadi alergi eksim atau penyakit eksim atau penyakit gatal itu ada hubungannya dengan asma. Cuman nggak semua orang punya eksim terus dia punya penyakit asma, nggak juga. Cuman ini tuh bener-bener ada hubungannya. Dan aku udah dijelasin itu ada hubungannya meskipun hanya berapa persen. Dan coba kalian ingat-ingat, kalian yang sekarang lagi kena eksim, kalian ada masalah dengan saluran pernafasan kalian enggak? Nah kayak gitu. Jadi intinya yang pengen aku sampaikan, selain penyembuhannya dengan salep, dengan obat, kalian cari tahu apa yang membuat menjadi alergi. Nah kayak gitu. Jadi kalau aku udah tahu dan teman-temanku udah tahu, kalau misalkan aku lagi main ke Cilengsi atau aku pulang ke Jawa, hobiku mandi. Dan aku tuh nggak betah panas, nggak betah gerah. Dan aku bersyukur banget sekarang aku tinggal di puncak, nggak pernah kegerahan. Dan bener-bener asmaku juga jarang kambuh. Sekalinya kambuh juga hanya nyesek-nyesek kayak kemarin ya, diobatin sembuh. Dan itu tuh nggak yang sering banget. Cuman kalau waktu aku tinggal di Cilengsi, aku durasinya tuh bener-bener sering banget punya penyakit asma karena lingkungannya berdebu, karena aku juga kerjanya capek. Nah pokoknya alhamdulillah banget sekarang aku asmanya suka kumat tapi nggak sesering dulu. Terus eksim aku tuh sembuh dan aku udah nggak pernah ngerasain gatal-gatal lagi. Cuman perlu aku garis bawahi lagi, aku kalau misalkan panas kegerahan, aku kayak orang kebingungan. Dan aku pasti mandi, nggak mau itu mau jam 1 malam, jam 2 malam, aku nggak peduli, aku mandi karena itu bisa memicu menjadi gatal. Terus dari hal pakaian ketat juga, kalian harus hindari pemakaian baju-baju ketat. Atau, dan ini ya perlu kalian tahu juga, merek baju, aku merek baju dicopotin semua. Jadi kalau misalkan di belakang itu kan suka ada merek baju, itu bikin gatel, ngerti nggak sih? Jadi harus dicopot. Terus buat kalian yang tubuhnya kayak aku nih gendut, kalian harus ingat-ingat ya, di setiap mohon maaf ya, bagian-bagian yang kayak kelipet itu kan pemicu ada keringat ya, ada keringat, suka berkeringat. Kalian itu harus mandinya tuh yang bersih, bener-bener pas ngeringin juga, pas pakai handuk juga, mohon maaf, kayak di sekat-sekat bawah buah dada kalian itu harus mandinya juga harus bersih, jangan nyampe ketinggalan. Karena orang gendut itu kan kadang badannya itu ngelipet-ngelipet ya, jadi keringatnya itu mungkin pas mandi nggak tersabunin atau sabunnya kadang ketinggalan. Jadi kalian mandinya itu harus benar-benar bersih. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan ya. Intinya selain minum obat, minum salep, kalian harus cari tahu apa nih yang bikin alergi. Nah terus kalian berusaha buat merubah hidup kalian, misal rajin mandi,
atau apa, pemakaian bedak-bedak. Jadi biar kalian itu bedak bayi ya, jadi kalau pas lagi keringat kalian pakai bedak bayi, jadi badan kalian tuh seger. Nah kayak gitu, jadi bukan kalian jorok kok, intinya karena kalian itu alergi. Nah kayak gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan kali ini aku ngomongnya kayak nggak nyambung, jadi terlalu maju mundur. Mudah-mudahan kalian paham apa yang aku sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini benar-benar pengalaman aku pengen ngasih tahu ke kalian cara penyembuhan eksim itu seperti itu.